Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Ketemu lagi dengan saya, Wiwit Damayanti Lestari. Hari ini kita akan membahas mengenai ngulik web OJS Medline. Yuk, kita simak videonya. Oke, ini adalah tampilan dari web OJS Medline. Seperti ini tampilannya, kita mulai dari atas dulu ya. Ini adalah menu register. Isinya adalah kalau kita ingin mensubmit artikel kita di jurnal Medline, maka kita harus register dulu. Setelah register, nanti kita punya akun ya. Lalu kita masuk dengan username dan password yang sudah kita buat melalui login ini. Nah, kemudian kita lihat di current di sini. Current adalah terbitan terkini dari Medline ya. Jadi terbitan terkininya adalah volume 5 nomor 2 tahun 2020. Nah, ini adalah artikel yang terbit di volume 5 nomor 2 tahun 2020. Nah, kemudian di sini ada archive, yaitu arsip Medline dari terbit pertama kali, yaitu di volume 1 nomor 1 tahun 2016, kemudian terus berlanjut sampai yang terbaru yaitu volume 5 nomor 2 tahun 2020. Nah, di sini ada announcement mengenai jurnal Medline sendiri, kemudian ada about ya. Di sini ada about the journal juga sama ya. Mengenai Medline, kemudian ada menu submission. Di sini ada preparation checklist submission, jadi apa aja yang mesti kita siapkan ya. Terus ada author guideline juga, ada template dan lainnya ya. Nah, kemudian di sini ada editorial team. Di sini editorial team ini isinya adalah siapa sih editor in chief-nya gitu. Kemudian editorial board-nya siapa aja ya. Editorial assistant juga siapa aja gitu. Di sini kita bisa tahu. Nanti kita bisa juga lihat rekam jejaknya. Oh, ini sudah Scopus. Nanti kita bisa klik nomor Scopusnya. Kemudian nanti kita bisa lihat artikel yang terindeks Scopus dari Dewan Redaksi ini ya. Nah, kemudian setelah editorial team ada privacy statement, isinya ini. Kemudian ada kontak juga. Jadi ini kontak dari pengelola. Kalau kita ingin segera artikel kita itu ditindaklanjuti, maka ada baiknya kita menghubungi pengelolanya. Itu untuk mengingatkan ya. Setelah itu ada menu search. Jadi di sini kita bisa men-search. Misalkan kita nih butuh referensi tentang apa? Tentang pemecahan masalah misalkan ya. Nanti di sini ada artikel-artikel yang membahas mengenai pemecahan masalah. Itu yang bisa kita lihat, unduh ya, kemudian kita kutip dalam artikel kita, atau kita bisa mencari dari penulisnya. Misalkan penulis ini tuh sudah menulis apa aja di jurnal ini gitu ya. Nah, ini adalah tulisan berdasarkan dari penulisnya ya. Jadi bisa kita mencari di jurnal itu berdasarkan judul ya, dan berdasarkan penulis. Nah, kemudian ini adalah sertifikat akreditasi peringkat 4-nya. Dan kita lanjut ke history ya. History ini berarti riwayat. Nah, kemudian peer review di sini adalah para reviewer ya. Jadi kita bisa melihat para reviewer. Tapi kalau kita mensubmit artikel, maka kita akan di treatment dengan double blind. Jadi double blind ini penulis itu tidak diperlihatkan ya nama dan instansinya gitu kepada para reviewer. Jadi reviewer ini meriksa artikel kita itu tanpa tahu ini penulisnya siapa dan dari instansi mana gitu. Nah, kemudian di sini ada author guideline juga ya. Kemudian indexing. Nah, ini di indexing itu berarti Medline itu terindeks di mana aja gitu ya di sini. Ini ada publication etik ya, etika.
Kemudian ada fokus dan scoop. Jadi ini adalah fokus dan scoop dari Medline. Jadi kalau selain ini maka tidak akan diterima artikelnya gitu ya. Kemudian peer review proses dari peer review itu seperti apa sih? Nanti di sini dijelaskan, bisa kita baca dulu untuk memahami prosesnya gitu ya. Kemudian ada copyright notice, kemudian ada open access policy, ya isinya seperti ini. Nah, kemudian ada publication fee, yaitu sebesar 300.000 kalau di Medline ya. Ada ISSN online, langsung terhubung ke LIPI. Kemudian ada ISSN print, ini juga langsung terhubung ke LIPI. Jadi Medline itu dulu pertama terbit itu adalah cetak aja gitu tanpa online. Nah, di sini kita dulu menggunakan ISSN print, kemudian kita beralih ke online yaitu dengan OJS Open Journal System. Nah, kita juga mengajukan ISSN yang online-nya. Nah, ini adalah yang harus di-download ya oleh para penulis yang ingin mensubmit artikelnya di Medline. Recommended tools, ini ada Mendeley untuk pengutipan dan penulisan daftar pustaka agar lebih rapi dan tidak manual. Kadang kalau manual kita sering terlewat ya. Ini udah ada belum ya saya mengutip sumber ini? Saya mengutip sumber ini itu udah ada belum ya di daftar pustakanya gitu, atau daftar pustakanya udah kita ketik tapi ternyata kita baca-baca lagi kutipannya kita hapus nih, kayaknya lebih baik dihapus aja deh, kita lupa di daftar pustakanya belum dihapus. Nah, kalau pakai Mendeley ini tidak manual seperti itu, jadi nanti kalau di kutipan ada ya di daftar pustaka pasti ada gitu, dan sebaliknya kalau nggak ada ya pasti nggak ada gitu. Kemudian ini Grammarly, karena di Medline ini template-nya itu untuk abstrak itu ada 2 bahasa, yaitu ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, nanti kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa structure-nya itu dikoreksi oleh Grammarly. Kemudian Plagiarism Checker X untuk mengecek persentase dari plagiasi artikel kita. Kalau kurang dari 20% ya kita submit aja. Tapi kalau lebih dari ya kita perbaiki dulu gitu. Nah, kemudian ini adalah indexingnya, Google Scholar, Academia Edu, OneSearch, ya Garuda, Dimension. Nah, kemudian ada visitor, ini adalah pengunjung yang telah melihat-lihat gitu, mengklik ya web OJS Jurnal Medline. Nah, sampai saat ini jumlahnya adalah segini gitu ya. Kemudian ini adalah Medline itu disupervisi oleh relawan Jurnal Indonesia. Mungkin banyak jurnal-jurnal yang lain juga yang disupervisi oleh relawan Jurnal Indonesia. Terima kasih ya kepada relawan Jurnal Indonesia telah membantu kami di Medline ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Itu adalah ngulik singkat web OJS Medline. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, ngulik lebih dalam, baca satu-satu gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.